Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Latifah Aini, NIM 19002125. Tidak terasa kita telah berada pada pertemuan terakhir terkait mata kuliah Public Relation, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang excellent service atau pelayanan prima, di mana kita ketahui salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau PR-nya organisasi atau public relation adalah memberikan pelayanan prima. Ini tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholdernya, pelanggan atau mereka yang terlibat baik internal maupun eksternal lembaga. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana membangun atau membina konsep terkait layanan prima ini, dan bagaimana membangun layanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk pelayanan dan apresiasi organisasi atau PR-nya organisasi kepada seluruh stakeholdernya lembaga. Nah, bagian-bagian yang akan kita bahas pada hari ini dan pemahaman kita tentang pelayanan prima, sehingga ada sesuatu kesepakatan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pelayanan prima itu sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa yang diambil dari beberapa pakar tentang keseragaman dalam tata pelaksanaan oleh lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7E plus 1S sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan pelayanan prima oleh perusahaan-perusahaan sebagai bentuk dari tatanan pelaksanaan pelayanan prima. Nanti kita juga akan lihat bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari pelayanan prima. Ada juga tolak ukur sebagai kita bisa meyakini bahwa itu adalah pelayanan prima atau bukan. Kalau kita lihat sebenarnya, kita lihat dari hotel berbintang 5, kenapa begitu mahal, tetapi orang mau membayar dengan santai saja, karena sebenarnya yang dibeli itu bukan hanya sekedar fasilitas, tetapi adalah pelayanan prima dari hotel yang bersangkutan. Nanti kita juga akan berbicara tentang tips bagaimana menjalankan pelayanan prima di sebuah organisasi sebagai dan juga menjaga sikap positif yang harus kita berikan untuk stakeholder, apalagi klien, yang jelas-jelas itu membangun dan bisa membesarkan perusahaan kita. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana pelayanan prima itu diberikan. Ada istilah yang menyatakan bahwa maksud utama dari pelayanan prima yang dimaksud atau yang disampaikan ini adalah excellent service, yaitu suatu usaha atau upaya yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi, oleh perusahaan ataupun organisasi ataupun pemberian pelayanan jasa. Ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan layanan servis dari produk itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun yang di luar organisasi dengan sebaik-baiknya, sehingga kepuasan konsumen tercapai. Ada istilahnya tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan dari excellent service atau pelayanan prima berarti sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dari taraf yang paling tinggi yang didesain sedemikian rupa sampai dengan orang-orang atau pihak yang kita maksud yang punya kaitannya dengan perusahaan atau lembaga atau organisasi instansi merasa puas. Layanan prima sejatinya sesungguhnya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan para konsumen dengan etika dan tujuan
berdasarkan azas komunikasi. Jadi, ini merupakan sektor yang mendikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh para PR atau tanggung jawab para PR-nya lembaga. Meski secara keseluruhan yang terkait dalam lembaga mempunyai kewajiban yang sama, tetapi fokus utamanya di sini adalah emang PR-nya lembaga, khususnya lembaga bisnis. Jadi, itu didasarkan pada azas komunikasi bisnis yang baik. Bahkan dalam satu buku terkait dengan layanan prima, karya dari Nina Rahmayati, di situ dijelaskan bahwa layanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat. Secara konsisten, dia mempunyai standar tertinggi yang mampu menjawab perkembangan kebutuhan. Jadi, kebutuhan pelanggan setiap saat, kapanpun pelanggan mau, kita harus mampu menjawabnya pada hari apapun, bahkan pada tanggal merah pun. Jadi, setiap saat yang diinginkan atau dilakukan secara konsisten dari standar tinggi, itu tidak main-main, maka kita bisa menyebutnya dengan excellent service. Nah, yang kedua, keuntungan dari pelayanan prima yang diberikan kepada pelanggan yang berada di luar organisasi, tetapi ada keterlibatan saling menguntungkan tentang keberadaan mereka, bahkan kepada orang-orang yang berada di dalam instansi sekalipun. Ketika layanan prima diberikan, ada manfaat dan tujuan. Ini menjadi bagian lain yang harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka yang kita sebut sebagai public relation officer-nya lembaga. Nah, tujuannya di sini yang kita lihat dari segi material, karena sekali orang dijamin atau kita memberikan pelayanan yang baik, itu mampu menjawab secara keseluruhan, terus-menerus atau konsisten kapanpun dan dimanapun. Kemudian tidak mengindikasikan bahwa kita lagi libur. Jadi secara kontinu dan terus-menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Wajar seorang pelanggan jika sekali telah menggunakan produk dan jasa atau yang berhubungan dengan lembaga, maka sebenarnya mereka tidak mau lepas dengan perusahaan kita tersebut. Nah, yang kedua, untuk memanfaatkan dan menjalankan fungsi melalui mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan lain sebagainya. Di mana fungsi komunikasi, layanan prima sebagai usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa yang kita punya, terkait apapun yang disampaikan kepada pelanggan kita, yang didapatkan oleh konsumen kita ketika dia menggunakan atau memanfaatkan jasa yang kita punya. Jadi ada informasi detail dengan barang atau informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan jujur. Yang kedua yaitu fungsi ekonomi. Dengan layanan prima yang baik dan fungsi excellent, bisnis atau usaha yang kita lakukan akan semakin menguntungkan, karena semakin orang merasa puas, maka mereka akan selamanya mau menjadi pelanggan terbaik kita. Dia akan selalu memanfaatkan produk dan jasa kita. Dia tidak akan lari terhadap produk yang kita punya itu. Selanjutnya ada fungsi penilaian. Layanan yang terbaik, excellent prima, jadi excellent service tadi akan membuat pelanggan kita
untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kesekapan dalam layanan konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Sekali mereka merasa nyaman, mereka puas, mereka akan menjadi sumber informasi terhadap produk kita dari pelanggan lain. Maka akan bermunculan pelanggan-pelanggan baru. Jadi sekali orang menilai baik, maka cenderung akan berubah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu fungsi pesaing. Jadi pelayanan prima dapat berfungsi sebagai tolok ukur untuk persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengendalikan kualitas pelayanan dibanding dengan kualitas produk tersendiri. Nah, selanjutnya kita lihat tujuan dari pelayanan prima. Tujuan dari pelayanan prima yaitu dapat memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan, khususnya pelanggan atau mereka-mereka yang memang terlibat secara langsung dalam perusahaan atau lembaga kita. Nah, yang kedua yaitu memberikan kepercayaan. Artinya, sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani, seumur hidup kadang-kadang mereka akan bisa percaya kepada kita. Jadi, membuat orang percaya susah sekali dalam konteks ini. Sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup mereka akan sulit mempercayainya produk yang kita punya. Nah, sebagai upaya kita, perusahaan atau lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat konsistensi konsumen. Jadi, jika ini di dalam dunia bisnis, maka ini dalam mereka pikirkannya. Makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks pelayanan anggaran, juga tidak sedikit memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan membutuhkan energi yang sangat luar biasa yang masih dipoles, yang masih difikirkan. Jadi tidak hanya sekedar energi, waktu dan juga materi, tetapi ketika itu sudah sampai, sudah kita buat, sudah kita lakukan, dan itu akan berlipat kali kepada kita. Nah, yang ketiga yaitu membantu para konsumen dalam mengambil keputusan dalam beraktivitas. Jadi mereka tidak akan sulit ketika mereka sudah percaya, sudah yakin, mereka tidak akan lihat lagi kiri kanan. Keputusannya begitu gampang ketika pengen produk yang mereka tidak akan melihat lagi produk lain sejenisnya, tinggal menggunakan sudah yang mereka percayai dan sudah mereka rasakan manfaatnya. Yang selanjutnya, mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen, para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dengan memberikan layanan prima ini, kita dapat menjelaskan dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan seperti apa produk-produk atau kriteria atau manfaat dari produk-produk yang kita miliki, maupun keunggulan yang kita miliki. Nah, selanjutnya, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Ketika memberikan pelayanan prima, ketika excellent service diberikan, yang di atas itu adalah para pelanggan. Pelanggan adalah raja. Kita tidak bisa semena-mena karena setiap waktu jika mereka komplain, kita harus siap memberikan jawaban-jawaban terbaik kepada mereka. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada pelanggan. Karena di sini pelanggan itu dianggap sebagai raja yang harus kita berikan pelayanan yang baik.
Nah, kita beralih kepada bagaimana tolak ukur dari pelayanan prima. Apa saja tolak ukur yang akan digunakan? Di mana tolak ukur dari pelayanan prima yang akan kita berikan, yang pertama yaitu transparansi. Artinya pelanggan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, dan khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak memberikan multimakna demi menyelamatkan diri atau perusahaan. Artinya konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dari perusahaan atau lembaga. Kita mengetahui segala proses pelayanan, apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka mendapatkan dengan amat jelas. Jadi kita harus terbuka kepada pelanggan mengenai produk-produk yang kita miliki agar kepuasan dari pelanggan tersebut terpenuhi. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundingan, hukum, dan segala yang berjalan dan sesuai dengan standar pelayanan operasional. Jadi, memberikan pelayanan prima ini mempunyai hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang harus dilakukan dalam melakukan pelayanan prima tersebut agar konsumen memiliki kepercayaan terhadap perusahaan kita. Selanjutnya yaitu kondisi. Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan beli dan penerima layanan. Jadi contohnya kita harus memberikan pelayanan kepada pelanggan itu seserata mungkin. Maksudnya adalah pelayanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan lingkungan sekitar dan juga memperhatikan kemudian ada kesamaan hak layanan, harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosial, semuanya sama. Nah, yang terakhir kita harus adil, bersifat adil bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Nah, selanjutnya kita telah sampai pada bagian akhir pada pertemuan kita pada hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep pelayanan 7A plus 1S bagi pelayanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia. Bahkan khususnya hotel bintang 5, di salah satu indikasi dari bintang 5 itu dia pelayanan excellent service apa saja 7A plus 1S yang akan kita bahas. Jadi ini cukup familiar istilah 7A plus 1S ini di dunia bisnis, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang tengah mengembangkan konsep pelayanan prima atau excellent service melalui tangan-tangan dingin public relation. Nah, yang pertama atau A yang kita bahas pertama yaitu attitude. Attitude adalah sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan. Memberikan pelayanan attitude jangan seperti kita jangan seperti raja, tetapi sebaliknya, pelanggan adalah raja. Kita adalah orang yang melayani, karena mustahil orang yang melayani sikapnya di atas para pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, dengan senyuman, berpikir sehat, positif, tidak ada gerutan kemarahan, sakit hati, itu semuanya tidak ada demi memberikan kenyaman buat orang lain.
dan ini bersifat keseluruhan. Artinya dari pimpinan tertinggi sampai ke karyawan yang notabene-nya akan berhubungan dengan pelanggan. Buat konsumen ini merupakan sikap penilaian buat mereka, dan konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan atau terhadap lembaga tersebut. Jadi yang dirasakan pertama kali itu adalah attitude. Ini walaupun tidak berdampak secara langsung dengan konsumen, tetapi ketika mereka melihat layanan yang diberikan, dia akan dapat menilai atau memberikan penilaian terhadap perusahaan atau lembaga kita. Nah, yang kedua yaitu attention. Artinya dalam memberikan layanan customer service, berarti kita dari pihak kita harus memberikan dan memperhatikan kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh klien. Kalaupun kita tidak tahu, maka tanyakan apa yang diinginkan oleh klien atau konsumen kita tersebut. Itu berarti kita bukan sekedar ingin memberikan pelayanan seakan-akan orang tua memberikan pelayanan kepada anaknya. Yang ketiga yaitu action. Yang namanya action itu meliputi berbagai tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya mencatat pesanan konsumen. Jadi jangan ada yang keterlawatan, walaupun terkadang misalnya kita punya usaha di bidang makanan, ada orang-orang tertentu yang menuntut jarak sedikit. Jangan dikasih jarak antara kita dengan pelanggan tersebut, sehingga dia yang pada akhirnya dengan tidak adanya jarak antara kita dengan pelanggan tersebut, maka itu dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan kita terhadap pelanggan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ability. Ability yaitu kesanggupan. Meski pada awalnya pada konsep dasar, namun sebenarnya di era sekarang ini berkembang terus, di mana para pelanggan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan, kesanggupan. Artinya pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya. Mereka adalah orang yang harus kita berikan pelayanan terhadap klien tersebut. Misalnya komunikasi ke seluruh orang yang terlibat di perusahaan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan yang handal, kemampuan selling atau kemampuan menjual, atau kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, memanajemen kecemasan sehingga hal yang lebih praktis, misalnya teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir dan lain sebagainya. Ability ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap orang yang terlibat dalam perusahaan atau lembaga kita. Jadi ketika konsumen butuh, kita tidak menunggu lagi. Yang kelima yaitu appearance. Appearance ya, atau penampilan, ternyata mau tidak mau harus atau wajib mempengaruhi pelayanan prima. Jadi penampilan bukan hanya sekedar penampilan luar, penampilan fisik yang misalnya kewarasan dan gaya bicara. Jadi appearance ini menyesuaikan dengan bisnis kita. Dalam penampilan fisik seperti pakaian, kita harus berpakaian rapi, walaupun pakaian itu tidak harus mahal, tetapi di sini
penampilan kita itu dalam melayani itu harus berpenampilan yang rapi. Yang keenam yaitu accountability atau penanggung jawab. Dalam excellent service, tanggung jawab menjadi bagian utama. Ini menjadi dasar dalam pekerjaan atau bentuk apapun bentuknya, kita harus bertanggung jawab. Apa fokusnya pada pelayanan? Bukan pada keuntungan. Pelayanan yang paling penting dari sebuah perusahaan adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Nah, yang ketujuh yaitu affirmation. Keseluruhan orang yang ada di dalam lembaga harus mempunyai sikap ini. Dalam konteks affirmation ini, sebagai pelayan, kita harus membuat diri kita berpikir positif dan menegaskan baga pikiran kita dan hati kita bahwa kita berada pada posisi-posisi atau pada hal-hal yang sebenarnya positif. Hal ini membantu kita untuk menyingkirkan sikap emosional dan perdebatan dan lebih profesional lagi terhadap pekerjaan kita jika perusahaan atau usaha kita sedang menghadapi para pelanggan atau menghadapi pelanggan ataupun klien. Nah, yang terakhir yaitu yang kita bahas dari 7E plus 1SE tadi. Yang S ini adalah simpati, di mana sikap kita bisa merasakan dan bisa melakukan untuk membuat rasa itu menjadi keseluruhan sehingga memberikan dampak dan keuntungan bagi orang lain. Simpati adalah seperti apabila sudah satu level atau satu rasa yang dapat dirasakan orang lain. Misalnya ada seorang nenek-nenek yang sedang jualan, kita ingat orang tua kita di rumah, membayangkan orang tua kita di rumah, kita berpikir kasihan ya jika seandainya mama kita sakit hati jika kita tidak memperhatikan atau kita satu level dengan mereka. Namanya itu juga berpikir sebagai pelayanan prima excellent service. Simpati pada saat itulah yang kita rasakan, maka perlu kita akan tergerak untuk melakukan, maka kita akan membeli yang dijual orang tua tersebut, suka atau tidak suka atau butuh maupun tidak butuh, itu akan membeli barang yang dijual orang tersebut, sehingga apa itu memberikan keuntungan kepada orang yang berjualan tersebut, sehingga itu bisa dapat memberikan keringanan beban orang tua tersebut yang ada di jalanan. Simpati itu kalau dimaknai dalam konsep excellent service itu sikap di mana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kemudian melakukan untuk membuat rasa itu menjadi tersalurkan sehingga memberikan dampak dan keuntungan bagi orang yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan tadi. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.